Ini tuh krayon. Hai warga YouTube. Halo, gimana hai? Halo. Ketemu lagi sama kita keluarga Haikal Kamil. Hari ini kita lagi di rumah, pingin memperlihatkan kalian. Kan di Instagram tuh banyak yang kepo Instagram kamu ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang nanyain gimana sih cara bikin mainan, terus mainan apa aja, apa manfaatnya, mainan yang aku bikin sendiri buat anak gitu. Nah, kali ini Kita akan ngasih lihat mainan apa aja yang udah pernah dibikin sama Namira dan kalian nanti akan kasih tahu manfaatnya kira-kira mainan tersebut apa. Kita ke dalam yuk. yuk. Emang Sebenarnya space-nya Haula bermain itu cuma segini. Nih, ini masih harus dibenerin lagi karena ini terlalu berantakan, jadi kayak harus disortir lagi. Dia selagi suka menyapu. mau nyikat sekarang ya. Menyikat kamar mandi. Kamu menyikat kamar mandi Haula? Kamu ngapain? Ini tuh krayon, jadi kenapa ini gue beli yang gede supaya dia gampang ngegulungnya. Dan jadi enggak, kadang-kadang kan kalau yang kecil suka gampang patah juga, dan ini sekalian juga belajar buat dia kayak motoriknya gitu loh, buat menggenggam. Ini mainan pertama ya yang pernah kamu bikin ya? Iya, ini berdua sama ayah nih, kita pernah bikin malam-malam. Jadi ini adalah mainannya. Jadi ini mainannya fungsi untuk merangsang motoriknya Haula. Coba mainannya. Jadi ini buat belajar merasakan gitu loh. Jadi oh, sponge itu rasanya begini ya, kalau dipencet itu kayak gini ya. Oh, kalau misalnya apa stick tuh kayak gini ya. Oh, kalau misalnya buat sabun cuci itu kok bahannya beda-beda ya, buat merangsang buat sensoriknya gitu loh kan. Jadi dia biar tahu kalau ini ada permukaan yang halus, ada yang kasar, gitu. ada yang empuk, ada yang banyak bulunya gitu. Jadi biar tahu. Dan yang paling penting bikin kayak gini murah banget. Kosnya nggak nyampe 50.000. Nggak nyampe 50.000. Jadi sebenarnya gue udah hampir. Iya. Om disuruh main. Disuruh pegang. Disuruh pegang. Iya, disuruh pegang. Iya. Aku disuruh main juga ya. Disuruh. Jadi gue hampir 2 bulan lebih nggak belanja mainan. Gue cuma belanja peralatan-peralatan mainan yang itu juga nggak nyampe berapa ratus ribu juga gitu. Iya. Dan ternyata mainan-mainan kayak gitu sangat bisa membantu perkembangannya Haula. Mungkin kalau sekarang nggak akan kelihatan, tapi buat nextnya akan terlebih kelihatan gitu. Kalau sekarang mungkin kalau kita lihat dia cuma apa sih ini, cuma lama-lama dia akan merasakan perbedaannya gitu loh. Oh, kalau ini tuh ternyata buat apa ya nanti gedenya gitu loh. Kalau sekarang kan lagi belajar buat memegang perbedaan bahannya tuh apa aja gitu. Ini adalah buku Haula. Pas kalau dibuka, nah ada apa? Bintang. Terus apa lagi Haula? Oh, Buku. Ada bunga. Terus Oh. ada tangan. Ini tangannya nih, tangan Haula. tangan Haula. Tangan ibu maksudnya. Jadi sebenarnya kalau ini gue lebih pengen fokus dia melihat, oh ini tuh namanya kupu-kupu ya. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak sebanyak ini, dia pasti akan bingung ini apa. Jadi anak kecil tuh jangan dikasih terlalu banyak pilihan, cukup sedikit saja gitu. Jadi bisa lebih fokus buat belajar. Dan kalaupun dia mau dibuka terus ditempelin nggak akan rusak, jadi bisa ditempelin lagi, ya kan? Gitu. Harusnya sebenarnya tuh paling bagus tuh yang real nyata sih, kayak misalnya beneran kayak fotonya kupu-kupu. Jadi dia biar lebih visualisasinya tuh biar lebih nyatu gitu loh Kai. Karena anak kecil kan seumuran ini kayak kemarin dokter Rata bilang visualisasi tuh penting banget gitu. Dia belajar dari visualisasi. Duduk. Baca bukunya. Ada bintang berwarna kuning. Ada bintang berwarna kuning. Ada kupu-kupu terbang ke langit. Ini gue bikin sendiri lagunya barusan ya. Ada bunga. Yang ini biasanya Haula petik ya bunganya. Ada apa lagi? Ada tangan.
Ini dia mainan yang ketiga. Jadi sebenarnya mainan ini itu mungkin kalau misalnya dia disuruh buat menyatukan gambar dia belum akan ngerti, tapi kita cuma belajar buat visualisasinya. Jadi ini tuh udah dari sananya mainan ini yang kayu-kayu balok-baloknya dari sananya. Aslinya tuh buat yang ini. Nih aslinya tuh kayak gini. Ini tuh aku beli kayu-kayuan gitu. Tapi Haula kan belum ngerti buat maksudnya belum ngerti buat kayak ini sama ya bentuknya masukin gitu-gitu kan belum ngerti. Jadi aku mikir gimana caranya Haula belajar visualisasi dengan gampang tapi nggak perlu ribet. Jadi aku mikir oke, gue cari gambar karena emang anak kecil suka visualisasi. Jadi aku mikir udah deh gue cari yang kayak lebih gambar real aja gitu. Akhirnya aku bikin ini. Nah, ini tuh kayak gini nih, Nina. Nah, ini tuh sesuai sama bentuknya, misalnya bulat, ini kotak, terus ini persegi panjang, ini segitiga, terus ini apa nih? Segi lima. Nah, Setengah gitu. lingkaran. Ini setengah lingkaran. Nah, sekarang keempat, ini yang mainan yang gak gue bongkar-bongkar biar dia selalu mengingat adalah rumah Haula. Jadi ini seharusnya itu tuh ditempel. Jadi kita kayak nanti kita menceritakan gitu loh, di rumah Haula tuh ada siapa aja ya. Nih ada ibu, gitu ditempel gambarnya ibu nanti gitu. Iya, jadi tuh kayak masa golden age-nya dia. Jadi kita isi dengan hal-hal yang emang Haula mana Haula? Haula man itu ibu. Oh, itu Andung gitu. Ayah mana ayah? Ayah mana ayah? Ayah. Ini. Tapi dia tadi mau nunjuk. Fotonya mana? Fotonya mana? Ini ya. Andung mana Andung? Andung mana Andung? Ini Andung. Ibu mana ibu? Ibu ini. Kalau Haula mana? Haula mana Haula? Namanya siapa? Haula. Oh, sebenarnya inspirasinya karena gue pengen jadi kemarin Haula tuh sempat bukan belajar sih, kayak kelas bermain gitu. Terus kelas bermainnya tuh kayak nempel-nempel. Terus gue mikir di rumah kan dia belum ngerti tuh nempel-nempel tuh kayak gimana. Cuma anak-anak lain ngerti kan. Terus gue kayak gimana caranya supaya anak gue ngerti ya udah gue pengen memvisualisasikannya di rumah gitu loh. Jadi nanti pas dia mulai masuk bermain sama anak-anak dia juga udah nggak kaget gitu. Terus juga supaya dia juga ngerti oh namanya ibunya ya, ini ayahnya ya, oh ini Andung. Karena kalau gambar itu lebih cepat inget gitu loh. Warna ini gue cuma memperlihatkan oh ternyata tuh banyak loh warnanya gitu loh. Terus cara bermainnya tuh gimana, ditutup-tutup. Dan kenapa gue pakai plastik ini karena ini kan tidak bisa dimakan mainannya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita kecolek dia mau jilat kan nggak bisa gitu. Jadi ini aman buat anak yang suka gigit-gigit gitu loh, yang masih pengen tumbuh giginya gitu. Nah, warga YouTube tadi udah kita ajak ngeliat-liat mainan apa yang dibuat sama kita untuk Haula gitu. Jadi tuh sehari aku kalau bisa dia main 2 permainan, satu mainan yang lebih kayak melatih misalnya oh ini warnanya sama ya, ini bentuknya sama ya. Satu lagi mainnya Messi Play. Messi Play itu yang dia bisa main sampai 15 menitan, cuman main gitu-gitu doang. Nah mungkin kalau emang yang mainan pertama yang lebih ke daya ingat kali ya, buat belajar warna, belajar bentuk, itu paling cuma main ya 3-5 menit. Itu juga 5 menit aja itu udah bagus banget. Nah, selebihnya nanti sorenya aku main yang Messi Play gitu. Jadi sehari minimal bisa main 2 sih, biar ada kegiatan, nggak cuman duduk terus keluar ngapain nggak ada kerjaan gitu. Aku mau anak aku ada aktivitasnya di rumah gitu. Dan kalau buat gue sebagai seorang ayah lebih senang karena ibunya juga ngelihat punya kesibukan gitu untuk ngurusin anaknya, bikin prakarya seperti itu kan juga merangsang ibunya jadi lebih kreatif. Dan selanjutnya bisa jauh lebih hemat juga sih sebenarnya. Jadi aku cuma belanja peralatan yang kayak misalnya kertas, terus karton, itu kan juga kan nggak terlalu mahal. Dan sejujurnya kemarin tuh mainan Haula tuh banyak banget di sini.
itu yang mainan kuda-kudaannya dia, terus ada mainan apa yang dibunyi-bunyi, dipencet-pencet, itu semua aku simpen karena dia main tapi cuma semenit 2 menit. Kayak menurut aku kok kayaknya tidak bermanfaat buat anak aku ya, mendingan aku mencari sesuatu yang permainan yang emang bermanfaat buat anak, melatih motorik, sensorik, semuanya gitu loh, melatih buat dia berkreasi. Harus ngapain lagi ya dengan mainan ini gitu. Ya udah, aku akhirnya berpikir aku mau coba buat mainan yang emang di rumah gitu loh, yang sama, yang menarik lah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba bikin, boleh dong di-tag di Instagram aku Iya. atau di Instagram story-nya. Jadi nanti aku pengen bikin satu highlight itu main bersama Haula. Dan kalian bisa komen di bawah sini juga untuk kasih tahu kayak kalian experience-nya gimana dengan mainan anak kalian. Dan jangan lupa di subscribe channelnya dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian bisa dapetin update terus kalau misalnya kita update video. Seenggaknya Tapi kalau misalnya juga ada misalnya kayak gue dari tadi kayak udah mau closing terus yang kayak iya kayak gini, ada referensi baru, ada mainan apa yang sangat menyenangkan, boleh dong kasih tau aku juga. ya di komen di bawah ya, nanti kita baca semuanya. Makasih kalau gitu. Dadah.